Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah rabi'an at-tauhidu masdaru li amnin nasi li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan fala yakhafu ghairallah wa qad sadda manafidhal khawfi ala rizqi wan nafsi wal ahli wal khawfa wal khawfi min al insi wal jinni wal mauti wa ghairiha min al makhawif wal mu'minul muwahhidu la yakhafu ahadan illallah walihada tarahu aminan idza khafa an-nasu mutmainnan idza qalaqa an-nasu walihada al-ma'na asyara al-Qur'anul Karim biqaulihi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa hadzal amnu yanba'u min dakhili fihi nuqtah hadha khata' fil matba' dakhil biddal laysa bi dzal min dakhilin nafsi la min hirasati syurtati wa hadha amnud dunya wa amma amnul akhirati fahuwa a'damun wa abqa li'annahum akhlasu lillahi wa lam yakhlitu tauhidahum bisyirkin. Lianna syirka dulmun azimun. Taib fi hadzal bab ay mim babun min faidi tauhid pada bab yaitu diantara faidah-faidah tauhid, keuntungan seorang itu bertauhid adalah
Disebutkan oleh muallif rahimahullah, Rabi'an at-tauhidu masdaru li amnin nas atau masdarun li amnin nas. Tauhid itu adalah merupakan masdar, sumber keamanan bagi manusia, atau keamanan bagi keamanan manusia. Kenapa demikian? Mu'allif memberikan alasan li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan. Karena yang namanya tauhid itu akan memberikan kepada nafsa sahibihi, jiwa, hati orang yang bertauhid itu yamla, akan terpenuhi di dalam jiwanya itu amnan wa tuma'ninatan, rasa aman dan rasa tentram. Rasa aman dan rasa tentram. Fala yakhafu ghairallah, sehingga orang yang bertauhid itu dia tidak sekali-kali takut kepada selain Allah. Dia tidak sekali-kali takut kepada selain Allah. Wa qad sadda manafidhal khawfi, dan tauhid itu benar-benar sadda manafidha, akan menutup jendela-jendela al-khawf, rasa takut kepada apapun, dalam masalah apapun, kecuali dia hanya terpenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hatinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khafahu kullu syai', segala sesuatu itu justru takut kepada orang yang takut kepada Allah. Wa man lam yakhafillah, dan siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahullahu kulla syai', Allah akan menjadikan dia takut kepada segala sesuatu. Siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, Allah akan menjadikan dia takut kepada segala sesuatu. Inilah faedah seorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sehingga ini juga sebab penuhnya di hati dan jiwa orang yang bertauhid itu rasa aman dan tentram di dalam hatinya, karena dia merasa berada di bawah pengawasan Allah. Karena di dalam tauhid diajarkan bahwasanya tidak ada yang mampu memudaratkan atas diri seseorang, hartanya, rezekinya, usahanya, apapun tidak akan mampu memudaratkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Hati mereka penuh dengan ketakutan kepada wali inilah, penjaga lautan lah, penjaga gunung lah, orang-orang yang telah meninggal lah. Ketakutan semacam itu. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada keyakinan iman dan tauhid yang mengajarkan bahwasanya la yanfa'un wa la yadurun, bahwasanya sesuatu itu tidak akan mampu mendatangkan mudarat ataupun tidak mampu mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Jin. Qul inni la amliku lakum Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada.
Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan. Inilah amliku lakum untuk bisa mendatangkan manfaat bagi kalian dan tidak pula bisa mendatangkan atau menghilangkan mudarat dari diri kalian. Ini pada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa dan paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah perintahkan mengajarkan kepada umat ini bahwasanya tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dirinya, yaitu diri Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengajarkan bahwasanya dirinya tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu menghilangkan mudarat dari siapapun. Ini akidah seperti inilah yang diajarkan pada diri orang yang belajar tauhid, pada diri orang yang diajarkan akidah yang benar. Sehingga orang yang bertauhid, mereka adalah sudah tertutup pintu-pintu rasa takutnya ala rizki wan nafsi, baik dalam masalah rezeki ataupun dalam masalah jiwanya. Karena di dalam tauhid diajarkan agar bagaimana kita menyerahkan jiwa kita ini, karena hanya Allah yang mampu melindungi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melindungi jiwa seseorang. Wal ahli, demikian pula keluarga. Bahkan di mana di dalam doa safar diajarkan bagaimana agar seorang itu menyandarkan dalam urusan keluarga itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sebagaimana seorang itu berdoa ketika dia safar. Bismillah, alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardu. Wa hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Antas sahibu fis sabar wal khalifatu fil ahli. Antas sahibu fis sabar wal khalifatu fil ahli. Disebutkan di situ, engkaulah yang menemaniku dengan pengawasanmu dan ilmumu dan pertolonganmu dalam safar. Wal khalifatu fil ahl, dan engkau pula yang memelihara sebagai pengganti dalam memelihara, mengawasi keluarga. Lihat, seorang pun dalam safarnya pun diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan-urusan keluarganya. Wal khawfi minal insi wal jinni wal mauti, dan tertutup pula dari hati seorang yang bertauhid rasa takutnya minal insi wal jin, kepada manusia apalagi jin, wal mauti wa ghairiha, bahkan dia tidak takut kepada kematian. Sehingga orang-orang yang bertauhid itu justru ketika di medan perang dia merindukan syahid, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka merasakan nikmat, merasakan lezatnya, merasakan ketentraman hatinya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakannya. Di mana perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih nikmat, bahkan lebih dibandingkan nikmat-nikmat yang ada di dunia maupun di akhirat yang ada di surga. Karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah, atau Al-Imam Abu Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falamma dakhala ahlul jannati jannata fanada munadin innallaha lakumul mau'id."
ketika penduduk surga itu masuk ke dalam posisi mereka masing-masing di dalam surga, maka fanada munadin, menyerulah seorang penyeru, innallaha lakumul mau'id, sesungguhnya Allah itu memiliki janji kepada kalian. Maka penduduk surga mengatakan, adakhalanal jannah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan kami ke dalam surga, wa anjana minan nar, dan telah menyelamatkan kami dari neraka, dan memberikan wa atana, dan memberikan kepada kami segala apa yang diinginkan oleh hati kami. Fakasyafal hijab, maka terbukalah tabir cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bersabda dalam hadis itu, fama ahabba ilaihim mimma a'tahum ilaihim minan nadhari ilaihi. Maka tidak ada sesuatu yang paling disukai, yang paling dicintai oleh penduduk surga dari apa-apa yang Allah sudah berikan segala nikmat kepada mereka dari apa yang ada di dalam surga, melebihi senangnya mereka, melebihi cintanya, melebihi senangnya mereka dari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat, perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman itu lebih nikmat, bahkan lebih nikmat dibandingkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Maka orang yang bertauhid tidak takut meskipun kematian, meskipun kepada kematian. Justru itu akan membahagiakan dia berjumpa dengan Rabb-Nya yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang Maha Lembut, yang memberikan kepadanya kemuliaan, yang memberikan kepadanya kedudukan di sisinya dengan kedudukan yang mulia, dan memberikan segala nikmat yang ada selama dia hidup sampai dia di akhirat. Inilah yang dirindukannya. Karena berjumpa dengan Allah tidak ada kesakitan lagi. Bagi orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah, tidak ada kelelahan lagi seperti kelelahan dan kesakitan yang bisa dirasakan oleh seseorang ketika di dunia. Karena berjumpa dengan Allah, seorang mendapatkan nikmat berlipat-lipat ganda ketika di surga dengan iman dan tauhid mereka. Wa ghairiha minal makhawif, dan juga orang-orang yang bertauhid itu tidak memiliki rasa takut dari ketakutan apapun yang ada. Wal mu'minul muwahhid, sehingga orang yang beriman dan bertauhid itu la yakhafu ahadan illallah, dia tidak takut kepada seorang pun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Walihada tarahu aminan, oleh karena itu engkau lihat orang yang bertauhid, orang yang beriman itu aminan, merasa aman. Idza khafan nas, ketika orang-orang sedang takut, dilanda ketakutan. Mutmainnan, engkau lihat orang yang bertauhid dan beriman tadi, mutmainnan, dia merasa tenang, tentram. Idza qalaqan nas, manusia-manusia sedang gundah gulana. Walihada dan makna yang disebutkan bahwasanya tauhid itu bisa mendatangkan keamanan, ketentraman bagi orang yang bertauhid. Asyarul Qur'anul Karim, telah diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka, tauhid mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menafsirkannya sendiri. Alam tasma'u qala abdis salih, dengan perkataan Nabi, sabda Nabi kepada para sahabatnya ketika mereka mengira dolim, bidulmin di sini adalah kedoliman secara umum, kemaksiatan. Aina minna man la yadhlimu nafsah,
Sehingga ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Maksudnya berbuat maksiat sekecil apapun pasti pernah. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasannya apa yang kalian kira dari makna dulmun tadi itu bukan sebagaimana yang kalian sangka, tetapi itu adalah sebagaimana, apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang hamba yang soleh, itu Luqman, kepada putranya libnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ini Allah sebutkan di dalam surah Luqman. Ulaika lahumul amnu. Maka Allah katakan, orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan tauhid mereka, akidah mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan dunia maupun akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif rahimahullah menyebutkan lagi, wa hadzal amnu yanba'u min dakhilin nafs. Keamanan ini muncul tumbuh dari dalam jiwa. La min, keamanan yang model di atas yang sudah kita jelaskan, yang dijelaskan tadi, itu munculnya dari jiwa orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, memahami tauhid. La min hirasati syurtati, bukan dikarenakan penjagaan seorang penjaga, polisi, tentara, bukan. Wahada amnud dunya, dan keamanan ini adalah yang dimaksud, asalnya adalah keamanan di dunia. Tetapi dia juga maknanya juga adalah keamanan untuk akhirat. Wa amna amnul akhirati fahuwa a'dhamu abqah. Adapun keamanan di akhirat, maka keamanannya tentunya lebih besar dan lebih kekal. Li'annam akhlasu lillah, karena mereka benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah, menyandarkan rasa takutnya hanya kepada Allah, tawakalnya. Walam yukhlitu tauhidahum, dan mereka tidak mencampur tauhid mereka bisyirkin, dengan kesyirikan. Lianna syirka, karena orang yang bertauhid meyakini bahwasanya kesyirikan itu dulmun azimun, merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya dan perlindungannya kepada kita, untuk kita selalu di atas sunnah Rasulullah, di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan agar dan melindungi kita semua dari segala bentuk musibah, terutama dari wabah yang sedang melanda sekarang ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.